Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Winarto selaku pengampu mata kuliah sejarah dakwah, dan kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, duduknya kita di sini akan mempresentasikan tentang materi dakwah di Afrika dan dakwah di Spanyol. Untuk pembahasannya akan disampaikan oleh Mbak Amel. Silahkan Mbak Amel. Dakwah di Afrika. Islam pertama kali masuk ke Afrika Utara melalui invasi dinasti Umayyah sekitar tahun 685 sampai 705 Masehi. Dinasti Umayyah berhasil menguasai wilayah Afrika Utara, menjadikannya salah satu provinsi Islam dalam waktu 35 tahun. Afrika Utara berperan sebagai pintu gerbang Islam ke Eropa, khususnya melalui Maroko. Mazhab Maliki berkembang pesat di wilayah ini pada abad ke-8 Masehi. Metode penyebaran Islam. Metode utama penyebaran Islam adalah melalui penaklukan pendirian negara Islam dan upaya Islamisasi secara bertahap. Penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui jaringan perdagangan dan migrasi. Dinasti Murabbitun. Dinasti Murabbitun atau Al-Muwazzimun dikenal karena peran penting mereka dalam menyebarkan Islam di wilayah Maghribi atau Afrika Barat Daya. Berasal dari para pejuang di wilayah Niger dan Senegal, dinasti ini mendirikan madrasah dan menjadi pemimpin di Afrika Utara pada abad ke-11 Masehi. Selanjutnya ada dakwah di Spanyol. Yang pertama, Islam memasuki Spanyol melalui Panglima Torik bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Dengan bantuan dari masyarakat setempat, umat Islam berhasil menguasai Spanyol dengan cepat. Selanjutnya, kota-kota besar seperti Cordoba, Seville, Toledo menjadi pusat pemerintahan Islam dengan Cordoba sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, dalam periode kejayaan Islam di Spanyol, Islam di Spanyol mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abdurrahman III pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, yang mengembangkan sektor keilmuan, pemerintahan, dan peradaban. Spanyol juga menjadi pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, yang menarik minat orang Eropa untuk belajar di universitas-universitas Islamnya. Selanjutnya, dalam periode kemunduran Islam di Spanyol yang dimulai pada abad kedua, kekuatan Kristen mulai meningkat dan menggempur wilayah-wilayah Islam. Perang saudara internal, perpecahan, dan serangan Kristen melemahkan kekuasaan Islam hingga jatuhnya Granada pada tahun 1492 Masehi yang mengakibatkan mengakhiri periode Islam di Spanyol. Dari materi yang disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Saya Ananda Cahya Luciana, NIM 231099200005, ingin bertanya, mengapa kota Cordoba dianggap sebagai pusat kejayaan Islam di Spanyol? Mengapa kota Cordoba dianggap sebagai pusat kejayaan Islam di Spanyol? Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita tunggu dulu pertanyaannya. Bagaimana? Cukup? Saya silakan. Izin bertanya. Saya Sri Tauladan dari NIM 004 ingin bertanya,
Mengapa Afrika Utara menjadi wilayah strategis dalam penyebaran Islam ke wilayah Eropa? Mengapa Afrika Utara menjadi wilayah strategis Dalam penyebaran Islam ke wilayah Eropa. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Saya Pak Ariyanti, NIM 21099 ingin bertanya, mengapa mazhab Maliki menjadi mazhab yang dominan di Afrika Utara? Baik, menjawab pertanyaan dari Mbak Ananda, mengapa kota Cordoba dianggap sebagai pusat kejayaan Islam di Spanyol? Pertanyaan akan dijawab oleh Mbak Amel. Silahkan Mbak Amel. Cordoba dianggap sebagai pusat kejayaan Islam di Spanyol karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan. Cordoba dikenal sebagai kota dengan universitas dan perpustakaan terbesar di Eropa pada masanya. Yang kedua, kemajuan arsitektur dan seni. Cordoba memiliki bangunan-bangunan megah seperti Masjid Agung Cordoba yang memperlihatkan kemajuan arsitektur Islam dan menjadikan bagian penting dari kejayaan peradaban Islam di Eropa. Yang ketiga, kehidupan multikultural. Kota ini menjadi simbol toleransi dan multikulturalisme, di mana umat Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai. Interaksi antar budaya ini memperkaya pengetahuan dan memperkuat ikatan sosial. Yang terakhir, ekonomi yang maju. Sebagai pusat perdagangan yang strategis, Cordoba memiliki ekonomi yang kuat, mendukung kemakmuran penduduk dan mempercepat perkembangan kota sebagai pusat intelektual. Dari faktor-faktor di atas menjadikan Cordoba tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai mercusuar peradaban Islam di Eropa yang berpengaruh hingga peradaban-peradaban berikutnya. Baik, Mbak Wan, dari jawaban yang disampaikan oleh Mbak Amel, apakah ada yang ditambahkan atau ada yang disanggah? Mungkin mbaknya sama saya nggak ada. Oh iya, mohon maaf, pertanyaan tadi dari Mbak Nanda ya. Bagaimana Mbak Nanda? Apakah ada yang disanggah atau ditambah? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup.
Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ulan. Afrika Utara menjadi wilayah strategis dalam penyebaran Islam ke wilayah Eropa karena beberapa faktor penting, diantaranya adalah yang pertama, letak geografis yang dekat dengan Eropa. Afrika Utara berdekatan dengan Eropa, khususnya Spanyol, melalui Selat Gibraltar. Hal ini memudahkan pasukan Muslim untuk menyeberang ke Eropa dan menyebarkan Islam ke wilayah tersebut. Yang kedua, pusat jaringan perdagangan. Afrika Utara merupakan bagian dari jalur perdagangan penting yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Jalur ini memungkinkan interaksi yang lebih mudah dengan para pedagang Eropa, mempercepat proses penyebaran agama dan budaya Islam. Yang ketiga, pengaruh dinasti-dinasti Islam yang kuat. Dinasti-dinasti seperti Umayyah dan Murabbitun berperan besar dalam menyebarkan Islam di Afrika Utara. Kekuatan politik dan militer mereka memungkinkan stabilitas di wilayah ini yang memfasilitas ekspansi ke Eropa. Yang keempat, penyebaran budaya dan keilmuan Islam. Afrika Utara menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan Islam, sehingga menjadi tempat belajar yang banyak intelektual dari Eropa yang tertarik dengan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. 5. Populasi Muslim yang mendukung seiring perkembangan Islam di Afrika Utara. Jumlah penduduk Muslim semakin besar, sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang aktif dalam mendukung penyebaran Islam ke wilayah-wilayah lain, termasuk Eropa. Faktor-faktor tersebut membuat Afrika Utara menjadi basis kuat bagi Islam dan memperluas pengaruhnya ke Eropa, terutama selama periode kekhalifahan Umayyah dan setelahnya. Baik, dari jawaban yang disampaikan oleh Mbak Amel, apakah ada yang ingin disanggah atau yang ditambahkan, Mbak Ulan? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mbak Nova yang akan dijawab oleh Mbak Amel. Silakan Mbak Amel. Menjawab pertanyaan dari Mbak Nova tentang mazhab Maliki menjadi mazhab yang dominan di Afrika Utara karena beberapa alasan penting sebagai berikut. Yang pertama, dukungan dari dinasti-dinasti Islam. Penguasa lokal di Afrika Utara seperti dinasti Murabbitun dan dinasti Muwahhidun mendukung mazhab Maliki dan menjadikannya sebagai mazhab resmi negara. Yang kedua, kesesuaian dengan tradisi lokal. Mazhab Maliki dikenal memiliki fleksibilitas dan mengakomodasi tradisi setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, peran ulama dan madrasah. Ulama Maliki berperan besar dalam penyebaran mazhab ini dan mendirikan madrasah-madrasah. Yang keempat, jaringan perdagangan dan dakwah. Para pedagang dan ulama yang menganut mazhab Maliki berperan aktif dalam menyebarkan ajaran ini melalui jaringan perdagangan. Yang kelima, ketokohan Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, merupakan seorang ulama termuka di Madinah yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam. Dukungan politik, kesesuaian dengan budaya lokal dan peran ulama dalam pendidikan dan perdagangan membuat mazhab Maliki menjadi mazhab yang dominan dan bertahan lama di Afrika Utara. Baik, dari jawaban yang disampaikan oleh Mbak Amel, apakah ada yang ingin ditambahkan atau disanggah, Mbak Nova? Sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan tambahan sebelum kita tutup? Belum ada. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.